Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa. Kita akan menuju Cirebon bersama dengan rekan kami Camar Hayanda di sana yang sudah bersama dengan para kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi, Camar. Camar, kami terus mencoba untuk mendapatkan informasi terkini dari Cirebon, Jawa Barat bersama rekan kami Camar Hayanda yang saat ini sudah di sana. Camar Hayanda, informasi terbaru apa yang akan Anda sampaikan? Ya, selamat pagi. Gede dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Saka dan juga Ibu Titin selaku kuasa hukumnya. Kita akan langsung berbincang mengenai update siapa saja saksi yang sudah hadir dan ada berapa ahli yang telah tadi berbincang dan juga sudah berkoordinasi. Selamat pagi, Bu Titin. Tadi ada berapa ahli yang sudah hadir, Ibu? Kalau yang saya lihat Pak Susno Duadi sudah datang, kemudian Pak Reza Indragiri sudah ada komunikasi dalam perjalanan, kemudian Pak Azmi Syahputra sudah ada di Cirebon gitu. Jadi itu yang baru saya lihat, ada beberapa saksi yang memang sudah ada di Cirebon gitu. Ini secara spesifik akan menguatkan novum yang mana, Ibu? Itu kan masalahnya kehilafan hakim, kemudian juga apakah karena kita punya keyakinan itu laka lantas, makanya akan diulas oleh para ahli, kemudian juga tergantung keahliannya masing-masing. Pak Reza juga kan karena sekolah forensik, apa sih yang akan diulas di sana gitu, terutama kan kemungkinan kan tidak larinya ke materi kan, kalau ahli biasanya tidak lari ke materi, tetapi kalau Pak Reza apalagi misalnya latar belakangnya dan sebagainya, apa yang bisa kita gali dari situ. Tadi Pak Susno menyampaikan bahwasanya dirinya sudah 35 tahun menjadi penyidik begitu, Bu. Apakah Ibu yakin bahwasanya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Susno akan betul-betul membuka kasus ini secara terang benderang? Ya, dan itu luar biasa Pak Susno Duadi hadir karena Pak Susno penyidik dan pernah memiliki posisi yang luar biasa di Polda Jabar, tentu saja kan luar biasa gitu bisa hadir, dan Pak Susno juga memiliki berkas yang semua kami serahkan ke Pak Susno. Saya yakin akan memperkuat PK Saka dikabulkan oleh ahli-ahli yang memiliki kompetensi yang luar biasa terhadap keilmuannya. Jadi saya yakin banget, apalagi Pak Susno luar biasa sangat membantu. Sebenarnya bantuan Pak Susno kan justru untuk memberikan peristiwa ini supaya terang benderang, supaya transparan. Kami juga kan sebetulnya tidak pernah menyatakan unsur kepolisian yang buruk, tapi saya juga kan apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan gitu. Nah, itu akan dikuatkan dengan keyakinan Pak Susno yang memang di bidangnya sudah memahami betul, dia Pak Susno juga berada di dalamnya, yang tentu saja ini akan membuat terang benderang dari peristiwa ini sebenarnya. Apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan atau memang hanya kecelakaan? Kalau saya dari orang sipil kan, kalau misalnya kecelakaan itu kecelakaan tunggal, ya sudah. Tapi kalau misalnya penyidik memiliki pemahaman kecelakaan itu karena ada sesuatu, kan bukan saya juga yang harus membuktikan. Siapa sih misalnya kecelakaan itu, apa penyebabnya, sehingga tetapi peristiwa meninggalnya Eki dan Vina karena kecelakaan itu faktanya gitu. Dari apa? Dari bukti-bukti kedua korban ditemukan genangan darahnya di situ, ada daging yang menempel di tiang PJU, bau tiang PJU, kemudian motor korban juga posisinya di situ. Itu yang artinya kematian korban itu memang di situ, di tempat pertama kali ditemukan sebagai korban kecelakaan. Kalau kecelakaannya tunggal tidak diakui oleh kepolisian, ya silahkan mencari tahu apakah misalnya kecelakaannya itu ada penyebab lain. Dari dulu kan saya menyampaikan itu gitu. Karena tidak ada bukti apapun di TKP kedua yang merupakan belakang showroom. Tidak ada darah, tidak ada apapun gitu. Bahkan motor juga kan ditemukannya di flyover Talun. Tidak ditemukan apapun ya, Bu ya. Tadi Pak Susno meskipun persidangan belum dilaksanakan, tapi beliau menyampaikan bahwasanya Saka tidak bersalah, titik. Tanggapan Anda siapa? Ya, seyakin itu? Saya sih dari 2016 yakin, tapi keyakinan saya kan tidak pernah didengar. Walaupun saya juga sudah komunikasiin ke media, sayangnya hanya media lokal. Sekarang luar biasa dukungan masyarakat yang memahami apa yang saya lakukan di 2016 itu betul. Hanya saja tidak terblow up di media. Terima kasih kepada seluruh media yang mendukung terbukanya peristiwa ini. Bukan kita mengungkapkan keburukan, tetapi terbukanya peristiwa ini. Apa yang saya rasakan dulu sendirian di 2016, sekarang sudah semua masyarakat tahu. Terima kasih
kasih kepada masyarakat Bu Indonesia. Titin, apa benar Anda sebelumnya sempat dicemooh, sempat diludahi pada saat 2016? Ya bukan ini lagi, jadi setiap saya keluar dari kendaraan gitu ingin menuju ruang sidang, itu teriakan massa tuh, coba kalau yang terjadi itu sama anak kamu diperkosa dan sebagainya, karena kan mereka tidak tahu kebenarannya. Saya juga misalnya kita keluar ada ancaman, itu kan memang, jadi kita kalau keluar sidang tuh betul-betul harus menunggu suasana sepi. Kadang-kadang tengah malam baru kita keluar dari ruangan sidang. Apalagi misalnya Saka, mohon maaf, keluar dari mobil tahanan, udah segala macam lontaran yang sangat keji kita terima. Pembunuh, pemerkosa, dan sebagainya. Itu terjadi di 2016. Jadi memang kondisinya luar biasa, mencekam gitu. Tapi kan memang itu tidak terblow up secara luar biasa pula gitu. Jadi anggota dewan turut demo gitu sampai membawa massa gitu. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya apa yang terjadi di masa lalu bisa saya sampaikan, dan saya sebenarnya punya bukti semua mengenai demo-demo yang terjadi, saya punya buktinya. Jadi saat itu demonya tembak mati para pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, tembak mati anggota geng motor. Padahal yang ditangkap ini cuma kuli bangunan. Gitu. Hanya kebetulan di 2016 itu memang geng motor sedang menjadi pusat perhatian kan, malah waktu itu ada instruksi Kapolri untuk tembak di tempat geng motor kalau melakukan kerusuhan. Itu kan memang ada. Ini juga yang disampaikan oleh saksi fakta kemarin bahwa ternyata ketujuh tersangka ini bukanlah geng motor tapi kuli bangunan, begitu Bu? Ya, bukan geng motor, kuli bangunan gitu. Kan sekarang logikanya begini, tanggal 27 Agustus 2016 itu dianggap mereka sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara tanggal 28 kebiasaan mereka pulang kerja dari kuli bangunan nongkrong di depan SMP 11. Tanggal 29 nongkrong di depan SMP 11 sampai pada saat penangkapan memang itu base campnya mereka. Jadi kalau para kuli bangunan itu pulang kerja sekitar jam 4:30, nongkrong tuh di depan SMP 11 karena rumahnya di belakang gang itu memang udah mereka itu, dan warung Bu Nining itu udah kebiasaan mereka di situ gitu. Mana mungkin sudah melakukan pembunuhan, pemerkosaan tetapi nyantai aja nongkrong gitu sampai tanggal 31 saat penangkapan. Logikanya juga nggak masuk. Hebat amat misalnya gini ya. Kita misalnya nggak bawa SIM, nggak bawa helm, ada polisi. Kan lari pontang-panting nyari jalan tikus. Sekarang ini sudah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, asik loh nongkrong di situ gitu. Ibu, pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada Pak Susno. Apa urgensi dari peninjauan kembali ini? Karena kalau mengingat Saka ini kan sudah bebas murni begitu? Ya. Kalau Saka memang sudah bebas murni dan tidak ada lagi wajib lapor. Tetapi predikat Saka sebagai mantan terpidana akan terus melekat seumur hidupnya. Dia juga kan harus punya masa depan, dia harus menikah, punya anak, punya istri, kemudian juga harus bekerja. Kalau kita tidak melalui PK, nama Saka tidak bisa dibersihkan, predikat itu sampai mohon maaf, sampai akhir hayatnya akan dibawa oleh Saka. Sementara saya meyakini, Saka meyakini tidak pernah terlibat dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang sudah diputuskan di pengadilan. Menyangkut hajat hidup seseorang. Menurut Ibu, apa yang pantas didapatkan oleh Saka kalau terbukti Saka tidak bersalah selain dari pembersihan nama baik? Kalau kami sih sekeluarga, Saka saya juga berkomunikasi, mereka juga orang kecil, tidak berpikir secara luar biasa harus ganti rugi ini itu. Yang penting nama Saka dipulihkan. Dinyatakan Saka tidak pernah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan yang sudah ingkrah sampai di tingkat kasasi. Hal-hal lainnya saya berkomunikasi terus dengan Saka, keluarganya nggak sehebat apa yang disampaikan di luar, harus begana, harus enggak lah. Kita orang kecil. Ya. Baik, saya langsung tanya ke Saka ya. Saka, harapan Saka setelah adanya peninjauan kembali ini? Ya harapan Saka mah cuma satu, cuma pengen nama baik Saka tuh kembali lagi kayak dulu lagi, bersih lagi. Dan sama 7 yang terpidana yang tidak salah itu dibebaskan. Jadi jangan seolah-olah menjadi tumbal. Saka ada rencana setelah ini melanjutkan kuliah atau bekerja? Ya kalau rencana paling Saka paling kerja lagi. Dukungan dari keluarga seperti apa? Ya kalau dukungan dari keluarga, ya alhamdulillah keluarga banyak menyupport Saka. Saka tuh harus berani menghadapi apapun. Selagi Saka nggak salah, maju terus. Kalau Saka yang salah, Saka minta maaf, jangan takut. Tapi kalau benar harus diperjuangkan. Iya.
Bu, saya baru saja 2 hari mengenal Ibu dan juga Saka. Saya melihat adanya kedekatan secara emosional begitu ya. Sudah seperti anak sendiri. Seperti apa Bu komunikasi yang dibangun selama ini dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan keluarga Saka? Kalau Saka malah waktu sidang tuh nggak ngerti saya pengacaranya. Saya ngomong pelan juga, dia pandangannya kosong banget, dia nggak ngerti apa yang terjadi di 2016. Saya coba komunikasi dengan cara luar biasa juga nggak bisa. Tetapi sekarang ketika misalnya masalah ini, dia sepertinya sudah mampu merekonstruksi, oh iya dulu Ibu Titin ada gitu. Makanya sekarang kalimat-kalimatnya tuh dia yang malah mensupport saya di saat saya ini. Tapi kan yang jadi persoalan kan ini bertiga bersaudara gitu. Kadang-kadang dia nggak nurut sama kakaknya. Kalau saya misalnya ada keperluan Saka, kita harus ngomong ya di ini, dia masih tidur, nanti video call tuh dari rumah. Sakanya telepon, Bu, Sakanya susah dibangunin, ya udah sok video call. Saya yang ngomong, Saka bangun nak, jam segini kita mau pergi ya nak. Baru tuh bangun, jadi kadang-kadang begitu. Jadi mungkin dia sudah merekonstruksi, dan saya kan nggak pernah maksa. Misalnya kita pergi nih, Bu pulang jam berapa? Jam 2 siang. Kenapa sih cepet ya Bu? Kenapa? Mau main layangan? Ya saya cepetin bener, sampai udah nggak pakai rem deh itu mobil gitu. Jadi memang Sudah seperti ibu dan anak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin, Saka. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Ya. Ya. Gede dan juga pemirsa, itu dari tadi perbincangan kami bersama dengan Bu Titin dan juga Saka. Sesaat lagi kita akan bersama-sama dalam satu mobil bersama dengan Ibu Titin dan juga Saka menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan kami masih menanti sejumlah ahli yang sudah hadir. Tadi antaranya adalah Susno Duwaji selaku ex-Kabar Reskrim Polri. Kemudian tadi juga sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Ibu Titin bahwasanya Reza Indragiri selaku psikolog forensik juga akan hadir. Sementara demikian, Gede. Si Camar Haenda, atas informasi Anda kita akan terus memantau jalannya PK pada hari ini.